Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Vinilia Huanggrio dalam Corporate Insight. Pemirsa, telur termasuk salah satu produk dengan nilai ekspor tertinggi di seluruh dunia pada 2023. Nilai pasar dari produksi telur dunia mencapai 270 miliar dolar Amerika Serikat. Dan Asia diketahui menjadi produsen telur terbesar di dunia. Bukan hanya itu, konsumsi telur di Asia pun cukup besar. Tidak heran telur memang dianggap sebagai sumber protein yang mudah dan murah bagi masyarakat. Dan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan dari bisnis telur yang diketahui kian prospektif ini, telah hadir bersama kita di Studio Peak 2 Ibu Feisya Hansen selaku founder and CEO Anugerah Alan Abadi atau yang dikenal dengan Pikmi X. Selamat pagi Mbak Feisya, bagaimana kabarnya begini? Baik, apa kabar? Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami Mbak Feisya di Studio Peak 2. Sama-sama. Sehat Mbak? Sehat. Baik, Mbak Feisya, kami ingin mengawali perbincangan ini dengan informasi sebetulnya mengapa sih memilih industri bisnis telur ini sehingga akhirnya dikenal dengan brand Pikmi X. Oke, awal mulanya kenapa saya kok memilih industri telur? Karena terus terang industri telur adalah industri yang cukup menjanjikan ya dalam hal ini. Kalau kita lihat berdasarkan hasil data research, konsumsi telur itu sebenarnya itu bisa sampai 1,2 triliun butir per tahunnya di dunia. Yang mana kurang lebih kalau kita konversi per harinya sekitar 3,3 miliar. Which is itu pasar yang cukup besar dan punya potensi yang sangat baik. Dan bicara mengenai kandungan nutrisinya juga yang luar biasa dan juga rasanya yang kaya dan cara menikmatinya kan juga tidak terbatas ya nggak sih, kita bisa masak dalam bentuk apa aja dan juga harganya yang terjangkau menjadikan telur itu sebagai pilihan utama untuk menu sarapan di masyarakat luas. Oke. Enak rasanya tapi murah begitu ya, dan juga sumber gizinya juga jelas begitu proteinnya dari telur ini. Dan Pikmi X ini adalah brand premium yang dipasarkan di wilayah Jabodetabek. Apakah memang hanya di Jabodetabek atau sudah merambah juga ke wilayah lain nih Mbak Feisya? Untuk Pikmi sekarang selain di wilayah Jabodetabek, kami juga hadir di Semarang dan juga Bali. Oke. Semarang dan juga Bali ya. Betul. Dan juga sebetulnya berarti lebih besar di Jabodetabek ya? Ya, fokus kami memang awalnya ketika kita pertama kali masuk ke market Indonesia, kita masuk melalui Jabodetabek dulu. Oke, mengapa memilih pasar di Jabodetabek dulu? Apakah karena memang porsinya yang besar gitu untuk pasar di Jabodetabek? Atau seperti apa Mbak Feisya? Ada beberapa hal yang menarik sebenarnya dengan pasar Jabodetabek ini. Pertama, kita bicara mengenai populasinya yang padat ya. Ini membuat bahkan terbesar di Indonesia kita bisa bilang. Ini membuat pasar Jabodetabek itu sangat potensial sebetulnya untuk produk-produk premium dalam hal ini. Dan sebagai pusat ekonomi, masyarakat di Jabodetabek juga tentunya punya daya beli yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Dan selain itu, Jabodetabek juga memiliki infrastruktur yang baik sehingga dalam hal ini sangat mendukung dan memudahkan pendistribusian produk guna untuk mencapai dan menjangkau konsumen dengan lebih cepat. Oke, berarti memang dari sisi distribusinya juga lebih gampang ya kalau di Jabodetabek ya Mbak Feisya. Betul, ya. Kalau sekarang itu berarti baru ada Semarang dan juga Bali untuk di luar Jabodetabek. Apakah ada rencana untuk ke wilayah lain lagi nih Mbak Feisya? Pastinya Indonesia itu pasarnya cukup luas. Kita kan negara kepulauan ya. Jadi tentunya kita tidak hanya ingin fokus hanya di Jabodetabek, Bali dan juga Semarang untuk saat ini. Kedepannya memang kita punya rencana untuk juga bisa hadir di kota-kota besar lainnya di luar Pulau Jawa dan Bali. Kira-kira wilayah atau kota mana nih Mbak Feisya yang mungkin sedang dibidik saat ini? Yang sekarang kami bidik next adalah Bandung, Jogja dan juga Surabaya. Bandung, Jogja, jadi kita cover Pulau Jawa dulu. Jawa dan Bali dulu, betul. Fokus untuk Pulau Jawa terlebih dahulu ya, supaya nanti bisa ke wilayah lainnya. Dan juga beroperasi sejak 1995, perusahaan melayani kebutuhan telur untuk pesanan pabrik, Horeca, serta dapat melayani kebutuhan private brand klien, distributor, dan reseller. Mungkin bisa dijelaskan saat ini kontribusi masing-masing memiliki pesanan tersebut terhadap kinerja perusahaan yang paling besar itu mungkin produk apa saja Mbak Feisya? Oke, kalau secara keseluruhan perusahaan induk, kontribusi terbesar tentunya masih datang dari General Trade. Ya, General Trade dalam hal ini distributor ataupun agen untuk jumlah telur dalam jumlah besar dan partai. Tapi kalau kita bicara untuk telur Pikmi, tentu saja kontribusi terbesarnya masih datang dari Modern Trade, yaitu supermarket-supermarket dengan target pasar menengah ke atas.
Oke, baik. Berarti lebih banyak itu didominasi oleh modern trade ya di pasar-pasar modern begitu ya, betul, Mbak Fesya. Iya. Dan sebetulnya mengapa begitu memilih penggunaan kata Pygmy Eggs begitu untuk memperkenalkan aneka telur dari perusahaan ini? Mungkin ada cerita menarik gitu, Mbak Fesya? Sebenarnya there is a story behind Pygmy. Jadi memang ada cerita di balik brand Pygmy yang saya harapkan sebetulnya bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang banyak ya, Mbak. Yaitu terus terang ini adalah cerita mengenai kehidupan saya pribadi. Semuanya dimulai dari sebuah musibah yang saya alami ketika saya harus kehilangan suami yang telah membawa, sebenarnya musibah ini membawa berkah tersendiri sebetulnya buat saya. Pygmy memiliki arti saya yang terpilih di sini, dan berangkat dari setiap masalah hidup yang kita hadapi, kita tuh cenderung manusia itu bertanya sama Tuhan, God, why me gitu loh ya, kenapa nggak dia dan dia, kenapa harus saya? Nah dari sini saya ingin melalui cerita di balik Pygmy ini, itu kita bisa diingatkan untuk semua masalah, untuk memahami bahwa semua masalah yang memang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lalui, cobaan yang Tuhan berikan, itu kita harus percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melewati itu semua, karena Tuhan memiliki rencana yang baik atas hidup kita. So instead of why me, saya ingin dengan adanya Pygmy, semua orang ketika dirudung masalah itu bisa jadi kepikiran, ya loh jangan why me, accept the reality, dan mulai berkata bahwa oh ya benar, God has picked me for it, jadi Tuhan akan mampukan saya untuk melewati ini semua. Jadi kalau kita bicara Pygmy bicara mengenai sebuah perubahan, yaitu perubahan pola pikir yang akan membawa kita pada yang membawa perubahan untuk bagaimana cara kita melihat kehidupan. Dalam hal ini perubahan itu sendiri yang akan membantu merubah kehidupan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, ada makna yang cukup dalam gitu ya, lumayan, dari brand Pygmy Eggs ini. Instead of mengeluh mungkin ya, why me, tapi kita harus lebih bersyukur begitu ya, dan juga memandang suatu masalah itu dari perspektif yang lebih positif gitu, Mbak Fesya. Dan juga kalau tadi disebutkan bahwa ada distributor dan juga agen ya, kira-kira kalau untuk saat ini sebetulnya ada berapa distributor dan agen yang sudah bermitra dengan Pygmy Eggs, Mbak Fesya? Kalau bicara mengenai distributor dan agen-agen, kita memiliki kurang lebih masih di bawah 10 ya sebetulnya ya, karena kan kita ini masih baru mau ekspansi dengan perluasan area distribusi gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang untuk agen-agen itu ya lumayan cukup banyak sebetulnya. Bisa kalau bicara nasional itu mungkin hampir 50 kali ya. Lumayan cukup banyak karena kita available di nationwide, kita cater untuk nationwide. Kalau untuk dari modern trade-nya sendiri di pasar modern itu kira-kira ada di berapa supermarket, Mbak Fesya? Kalau untuk modern trade kami sampai hari ini itu available di lebih dari 300 store sampai saat ini. Tentunya kedepannya kami akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan para klien kami di tahun ini. Kalau untuk targetnya sendiri seperti apa, Mbak Fesya? Apakah ada niat untuk menambah lagi store untuk modern trade-nya itu? Kan ini sudah lebih dari 300 store, udah begitu banyak begitu ya. Tapi apakah mungkin ada target lagi begitu di tahun ini? Oh ya pastinya tentunya, karena kan bisnis Pygmy ini kan berbasis B2B sebetulnya. Jadi kami bertumbuh bersama dengan klien. Jadi kami akan bertumbuh dengan 300 store yang sekarang. Kami yakin tahun 2025 ini adalah percepatan untuk pertumbuhan buat kita. Jadinya kedepannya tentunya kita akan terus menambah toko seiring dengan pertumbuhan para store klien kami. Luar biasa sekali. Dan mungkin bisa diceritakan lagi nih bagaimana akhirnya produk Pygmy Eggs ini dijual dengan cara kemasan sehingga tampil begitu premium, Mbak Fesya. Bagaimana bisa memutuskan cara menjual telur seperti itu? Apakah juga mempertimbangkan mungkin dari segi higienitas begitu ya? Dan juga dari segi desain juga yang mungkin menarik konsumer gitu. Iya, berangkat dari pengalaman saya sebenarnya di brand management. Jadi ketika saya awal memulai Pygmy ini, saya tidak ingin menjual telur ya telur aja gitu ya. Jadi dalam hal ini nggak yang telur aja gitu. Dalam hal ini saya ingin fokus untuk membangun citra brand yang kuat
supaya bisa menjadi top of mind. Jadi ketika PIKMI pertama kali berdiri, telur yang tersedia di pasaran ya kembali lagi telur ya telur aja. Mereka tidak fokus pada inovasi maupun desain kemasan label yang unik. Jadi pada saat itu PIKMI masuk dan hadir dengan desain kemasannya yang unik serta berwarna-warna cerah. Itu yang membuat PIKMI itu menonjol di antara para kompetitornya gitu. Oke. Dan mungkin bisa dijelaskan saat ini sebetulnya ada berapa varian telur nih yang dipasarkan oleh PIKMI begitu? Sampai hari ini kita ada lebih dari 20 varian telur. Itu yang membuat PIKMI menjadi satu-satunya brand dengan varian telur terbanyak sebenarnya di Indonesia. Oke, gitu. 20 varian telur ya, banyak sekali. Termasuk juga tadi ada telur asin gitu ya, dan juga telur asinnya kalau tidak salah tadi saya membaca ada varian rasa juga begitu ya. Menarik sekali. Itu rasa bawang dan jahe tadi ya Mbak Fesya. Iya, nggak ada yang punya kan? Iya, betul sekali. Saya juga baru dengar sebetulnya ya Mbak Fesya, menarik sekali. Itu awal mulanya tercipta menu tersebut itu dari mana Mbak Fesya? Apakah memang riset terlebih dahulu gitu? Betul, karena kan sebagai pelaku industri kita harus terus berinovasi dalam hal ini meluncurkan produk-produk baru, varian-varian baru dalam hal ini supaya tetap menjaga minat dan daya tarik dari konsumen. Jadi sebelum setiap kali kita meluncurkan produk, biasanya memang kita melakukan survei pasar terlebih dahulu untuk melihat respon dari masyarakat luas. Oke, mengingat juga rasanya yang cukup unik begitu ya, Mbak Fesya, ada rasa bawang dan juga telur begitu ya dari telur asin tersebut. Apakah memang ada pasar yang cukup minat gitu untuk membeli rasa telur yang unik begitu Mbak Fesya? Betul, masih ada yang beli, tapi memang tidak sebanyak telur-telur mainstream pada umumnya seperti telur asin rasa original. Karena people pasti, tapi it will be a good selling point sebenarnya buat produk PIKMI karena tidak ada yang punya untuk telur asin rasa bawang maupun rasa jahe. Jadi untuk orang-orang yang memang suka mencoba hal-hal yang baru, itu mereka cenderung akan penasaran dan beli deh gitu. Oke, Mbak Fesya, mungkin saya ingin tarik ke belakang gitu ya, ke tahun 2024 sebetulnya dari sisi kinerja sendiri dari PIKMI X itu bagaimana kinerjanya? Apakah cukup memuaskan gitu di tahun 2024 dan bagaimana dengan target di tahun 2025? Mungkin ada target dengan jumlah store begitu yang ingin ditambah atau seperti apa? Oke, untuk 2024 sebenarnya dari awal PIKMI ini berdiri, kami terus bertumbuh positif ya. Grafiknya itu selalu linear, selalu naik. Dan kalau bicara mengenai target di 2025, sebenarnya PIKMI itu tahun ini mengusung tema Brighter and Better. Kami percaya tahun ini kami yakini untuk menjadi tahun percepatan pertumbuhan. Kami sangat optimis melihat dari pertumbuhan kami sampai dengan hari ini itu cukup baik sebetulnya. Jadi seperti itu. Baik, berarti memang terus bertumbuh secara positif ya Mbak Fesya. Baik, kita akan lanjutkan Mbak Fesya usai jeda yang satu ini. Ya pemirsa, Corporate Insight masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Berita 1 menghadirkan program-program yang menginspirasi. Mulai dari informasi dalam negeri, meliputi peristiwa sosial masyarakat, ekonomi, politik, dan informasi luar negeri yang selalu update. Informasi lainnya juga menjadi warna dan inspirasi untuk keseharian Anda. Berita 1, bersatu menginspirasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Vinilia Huanggrio dalam Corporate Insight dan melanjutkan dialog bersama dengan Mbak Fesya Hansen selaku founder and CEO Anugerah Alan Abadi atau PIKMI X. Iya, Mbak Fesya, kita beralih ke strategi begitu ya yang juga diusung daripada PIKMI X gitu. Apa strategi dan inovasi yang menjadi senjata bagi Anugerah Alan Abadi atau PIKMI X ini agar memiliki daya saing yang kuat gitu? Oke, untuk strategi kami punya 3. Jadi kita bicara mengenai diversifikasi produk, penguatan branding, dan juga kolaborasi yang strategis. Dari diversifikasi produk yaitu dengan meluncurkan produk-produk baru secara konsisten setiap tahunnya untuk menarik minat dan juga ketertarikan dari para konsumen kita. Dan dari sisi penguatan branding, kami tidak hanya ingin menjual telur seperti yang saya infokan tadi, kita juga ingin membangun merek
merek telur yang kuat ya dalam hal ini supaya bisa menjadi top of mind dari para customer. Dan yang ketiga adalah kolaborasi yang strategis. Dalam hal ini kita ingin terus bekerja sama dengan lebih baik dengan para agen dan distributor serta mitra peternak kecil dan juga menjaga hubungan yang kuat dengan para konsumen kita. Baik, diversifikasi produk ya salah satunya senjata yang digunakan oleh Pygmy X begitu untuk bisa terus bersaing ya dengan para kompetitor. Dan juga saat ini memang sudah ada 20 varian telur dari Pygmy X. Apakah ada rencana penambahan varian lagi, Mbak Vesya? Ya, tentu saja. Jadi tahun ini kita memang rencana mau ada peluncuran lagi produk baru di penghujung tahun nanti. Tapi produknya apa? Stay tune aja. Oke, stay tune ya. Nanti di akhir tahun ini baru akan disampaikan secara resmi. Betul. Dan adakah mungkin syarat tertentu untuk satu wilayah yang akan dibuka pemasaran brand Pygmy X ini, Mbak Vesya? Bagaimana Anda memilih lokasi usaha yang strategis? Oke, sebenarnya syarat utama untuk pemasaran produk Pygmy itu tentunya harus kota besar ya. Karena di kota-kota besar ini masyarakat cenderung memiliki daya beli yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah kecil lainnya. Kayak gitu. Dan saat ini memang fokus Pygmy adalah pemasaran melalui B2B. Tapi jika kami nanti ingin memiliki toko yang mandiri, tentu saja yang kami fokuskan adalah mencari lokasi yang strategis. Dalam hal ini lokasi strategis seperti apa sih? Yaitu lokasi yang memiliki akses mudah dan juga infrastruktur yang baik dekat dengan target pasar kita. Oke, lagi-lagi soal distribusi tadi ya Mbak Vesya. Dan juga Pygmy X berkomitmen untuk berperan serta dalam membangun Indonesia. Salah satunya dengan hanya menyediakan telur dari peternak lokal. Saat ini berapa peternak lokal yang bekerja sama dan menjadi pemasok bagi Pygmy X, Mbak Vesya? Sampai saat ini pemasok telur kita itu yang telah bekerja sama kita punya lebih dari 20 ya. Oke. Ya, lebih dari 20 peternak lokal. Lebih dari 20 peternak telur begitu ya, betul, Mbak Vesya. Dan itu ada di wilayah mana, Mbak Vesya? Di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek? Tidak, di Jawa Timur. Oke, dari Jawa Timur. Apakah ada syarat tertentu untuk bisa menjadi peternak telur dan bekerja sama dengan Pygmy X sendiri? Mungkin ada pemirsa yang ingin tertarik gitu menjadi pemasok telur bagi Pygmy X begitu ya? Ya. Sebenarnya syarat tertentunya sih nggak spesifik ya, maksudnya selama itu peternak kecil yang memang ingin dibina itu bisa aja gitu loh menjadi mitra kita nantinya. Nanti untuk secara teknisnya mungkin bisa menghubungi kita aja untuk detail lanjutnya. Oke, kalau untuk peternak itu sendiri, Mbak Vesya kan dari varian telurnya itu kan ada telur bebek, telur puyuh dan segala macam gitu. Itu berarti satu peternak telur atau memang ada tersendiri per jenis telurnya? Ada sendiri per jenis telurnya, karena ternak ayam dengan ternak bebek itu kan harus terpisah biasanya. Oke, berarti memang sesuai dengan jenis telurnya masing-masing ada peternaknya sendiri yang memasok untuk Pygmy X ya, betul, Mbak Vesya. Dan juga dari Jawa Timur berarti kebanyakan? Yes. Oke. Dan dalam satu hari ini sebetulnya bisa memproduksi berapa telur untuk disebarkan ke wilayah kantor pemasaran, Mbak Vesya? Untuk sampai hari ini kapasitas produksi kita sekitar 30 ton ya sehari ya. Yang mana sebulan itu ya kurang lebih 1000 ton lah. 30 ton per hari dan bisa 1000 ton per bulan. Dan bagaimana cara tersendiri dari Pygmy dalam menentukan jenis telur yang akan dijual mungkin ya, sehingga nanti bisa sampai ke end user begitu, ke konsumen ini dengan baik begitu, Mbak Vesya? Oke, seperti yang tadi saya juga infokan, sebetulnya biasanya itu kami melakukan riset pasar terlebih dahulu dengan melakukan survei sebelum meluncurkan produk baru. Itu guna untuk melihat respon dari masyarakat luas. Oke. Dan kedepannya apakah Pygmy X ini akan memperluas bekerja sama dengan agen atau pemasok telur terpercaya? Mungkin ada target lagi mungkin Mbak Vesya dari yang sudah ada sekarang dari pemasok telur atau peternak kecil begitu, apakah ada rencana lainnya yang juga sedang dimatangkan saat ini? Tentu saja kami akan terus bekerja sama, memperluas jaringan kerjasama dengan para mitra, karena kan kita nggak bisa bekerja sendiri ya. Jadinya kedepannya tentunya untuk produksi yang bertambah kita harus sering bermitra dengan peternak-peternak lokal.
Baik, dan juga terkait dengan daya saing juga Mbak Fesya, mungkin ada kompetitor-kompetitor juga yang menjual produk yang serupa begitu ya, tapi dengan kemasan yang mungkin lebih sederhana begitu, tidak seperti Pick Me X yang kemasannya cukup premium gitu ya. Itu bagaimana? Apakah ada daya saing tersendiri begitu ya yang juga Anda lihat? Nampaknya saat ini yang menjadi keunggulan daripada Pick Me X itu seperti apa? Pick Me itu kami mengusung hashtag lebih dari sekedar telur. Jadi dalam hal ini tidak hanya inovasi untuk produk baru setiap tahunnya, tapi kami juga fokus kami itu lebih ke building a stronger brand dalam hal ini untuk menjadi top of mind dari customer. Karena kembali lagi kami tidak hanya menjual telur hanya dengan telur-telur saja, tapi juga penguatan brand dan juga inovasi di kemasan serta desain label, juga melalui konten-konten kreatif yang memang kita suguhkan di sosial media kita. Kita harapkan kita tidak hanya bisa menjadi sumber gizi buat keluarga Indonesia, tapi juga bisa menjadi sumber inspirasi dan juga sumber motivasi. Oke, baik, luar biasa sekali. Mbak Fesya sebagai putri bangsa ini, apakah melirik potensi untuk bisa mengekspor mungkin ya produk-produknya? Sehingga dari sudah menjajal mungkin ya pasar domestik, apakah ada rencana mungkin ke depannya 5-10 tahun ke depan gitu, atau mungkin bisa lebih cepat untuk bisa mengekspor telur-telur yang dari Pick Me X ini? Menjajal pasar ekspor tentunya ada, yang mana sebenarnya udah kami agendakan sejak beberapa tahun silam gitu loh, karena sempat kena pandemi aja, belum kami teruskan kembali. Tapi kedepannya memang fokus kami itu kami ingin menjajal pasar ekspor mulai dari Singapura yang terdekat dulu. Yang terdekat dulu ya Mbak Fesya, Singapura. Dan itu untuk jangka waktu berapa nih targetnya kira-kira untuk pasar ekspor tersebut? Kita melihat sih dalam paling nggak 3 tahun ke depan ya, harus udah bisa menembus pasar ekspor untuk telur Pick Me. 3 tahun ke depan ya untuk dimulai dengan telur-telur asin kita dulu nantinya, kuning telur asin. Karena mengingat juga lebih tahan lama begitu ya kalau untuk telur asin. Kalau untuk strateginya seperti apa Mbak Fesya untuk bisa menjajal pasar ekspor? Kan kita tahu bahwa ada beberapa varian telur yang juga sulit ya untuk bisa diekspor karena daya tahannya juga tidak terlalu lama begitu, selain telur asin gitu. Tentunya kita harus bebenah dulu ya dalam hal ini dari segi produksi serta kapasitas kita, itu juga kita harus benahi dulu di sini. Jika memang kita sudah ready, saatnya kita ekspor, kita harus pelajari dulu ya, dalam artian untuk regulasi untuk pasar ekspor itu seperti apa, dan ketika kita sudah siap ya kita akan jalan. Hopefully ya kurang dari 3 tahun ya pengennya. Amin ya, semoga kurang dari 3 tahun bisa mulai menjajal pasar ekspor tersebut di Singapura. Mbak Fesya, kalau saya ingin tahu juga, ini penasaran sebetulnya kalau dari produksi telur itu sendiri, apakah ada banyak sekali yang mungkin gagal produksi begitu dari peternak? Itu seperti apa kendalanya Mbak Fesya? Kalau gagal produksi ya tentunya biasanya ada ya, tapi karena kita untuk telur Pick Me khususnya, kita ada 7 layer of QZ. Jadi dalam itu untuk telur-telur yang gagal produksi memang it will go into waste sih. Jadi tidak akan kita pasarkan dalam hal itu. Baik. Dan saat ini sebetulnya apa yang masih menjadi tantangan yang cukup besar begitu bagi Pick Me X dalam menjalankan perusahaan, Mbak? Untuk Pick Me ada beberapa tantangan yang kita hadapi, salah satunya yaitu biaya produksi yang tinggi. Dalam hal ini disebabkan kebanyakan oleh kenaikan harga pakan ayam. Itu tantangan utama sebenarnya dalam menjaga margin dalam bisnis ini. Lalu selain biaya produksi yang tinggi, juga ada perubahan preferensi customer. Customer sekarang itu kan semakin sadar kesehatan ya. Bagi mereka itu mereka suka mencari produk dengan nilai-nilai tambah. Dalam hal ini kami sebagai pelaku usaha harus bisa beradaptasi dengan tren ini, mengikuti itu. Dan selain itu tantangan penyakit unggas kayak flu burung itu juga masih menjadi ancaman besar untuk produktivitas dan juga keberlanjutan dari bisnis petelur. Baik. Mbak Fesya, kita akan lanjutkan dialog tapi usai jeda yang satu ini. Pemirsa Corporate Insight masih akan kembali dengan obrolan yang menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Berbincang-bincang seputar dunia kreatif. Narasumber didatangkan dari Indonesia maupun mancanegara.
Tarik macam-macam aja. Ya. Ada tarik apa saja di situ? Jadi kayak aku tuh malah yang tertantang, loh Indonesia itu nggak cuma Bali dan Jawa gitu kan, kenapa nggak perkenalkan lagi yang budaya-budaya lain? Saksikan VOA Creative Talk. Berita 1, bersatu menginspirasi. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Mbak Fesya Hansen selaku founder and CEO Anugerah Alan Abadi atau PigMeX. Ya, Mbak Fesya tadi menyebutkan bahwa ada beberapa tantangan begitu ya yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu biaya produksi yang tinggi, kemudian juga perubahan preferensi dari konsumen, mungkin dari sisi kesehatan juga. Bagaimana perusahaan mensiasati tantangan tersebut, Mbak Fesya? Oke, kalau dari sisi regulasi, untuk perizinan dan administrasi khususnya ya, karena proses perizinan yang rumit serta birokrasi yang lambat itu bisa menjadi hambatan bagi pelaku usaha, terutama ketika kita ingin ekspansi maupun berinovasi, dan juga adaptasi terhadap tren global saat ini, karena regulasi internasional yang semakin ketat itu terutama untuk pasar ekspor memerlukan pengusaha itu untuk memenuhi standar yang lebih tinggi. Dalam hal ini mungkin dalam sisi proses sertifikasi organik maupun sertifikasi bebas kandang. Oke. Kalau dari sisi regulasi itu sendiri, Mbak Fesya, apakah juga berimpact begitu ya terhadap kinerja perusahaan, dan juga bagaimana Anda melihat daya beli masyarakat yang cenderung melemah beberapa waktu terakhir ini? Apakah ini juga turut mempengaruhi, Mbak Fesya? Oke, sebetulnya kalau kita bicara mengenai daya beli masyarakat, kita tahu setiap orang paling nggak kita harus makan 2-3 kali sehari, terlepas dari kondisi ekonomi apapun. Jadi dalam hal ini sekali lagi untuk telur ya khususnya dengan harganya yang cenderung terjangkau dan juga nutrisinya, kadar nutrisinya yang cukup tinggi, telur masih dijadikan sebagai pilihan utama para masyarakat luas untuk sebagai menu makan mereka, bagian dari menu makan. Oke. Dan juga dengan kondisi ekonomi saat ini sebetulnya apakah ada pengaruhnya juga ke penurunan penjualan atau seperti apa, atau tidak mempengaruhi secara signifikan daripada penjualan PigMeX, Mbak Fesya? Oke, kalau kita bicara mengenai dampak ekonomi tentu saja itu akan berdampak ya, karena itu akan menaikkan harga dari produksi, khususnya harga pakan ayam yang terus melesat. Dalam hal ini itu tentunya akan membuat harga jual jadi semakin tinggi. Dalam hal ini ketika harga telur menjadi terlalu tinggi, otomatis volume pembeliannya pun akan berkurang biasanya. Oke. Gitu. Berarti ada indikasi ada penurunan penjualan juga. Betul. Ya dari PigMeX. Tapi kalau misalnya diestimasikan itu kira-kira berapa persen penurunannya? Oh, kalau misalnya kita bicara penurunan tidak ada ya dalam hal ini. Cuman maksud saya itu penurunan dari volume, tapi penurunan dari segi kinerja sales perusahaan itu seperti yang saya infokan, telur tetap menjadi sumber makanan pilihan karena harganya yang terjangkau serta kandungan nutrisinya yang tinggi, tetap menjadi pilihan untuk menu makan masyarakat luas. Jadi tidak sampai berdampak sedemikian signifikan sebetulnya. Ya. Berarti lebih ke porsi daripada pembeli yang membelinya sendiri ya, Mbak Fesya. Mungkin agak sedikit diatur begitu ya, tidak terlalu banyak disesuaikan dengan kebutuhan daripada para konsumen. Betul. Baik, dan bagaimana pengaruh depresiasi rupiah yang kita tahu bahwa rupiah saat ini berada di level 16.500-an ya per dolar Amerika Serikat. Apakah ini juga turut mempengaruhi, Mbak Fesya? Oh, tentu pengaruh banget karena kalau kita bicara depresiasi rupiah itu sangat memiliki dampak terhadap harga jual kita juga. Betul. Dalam hal ini terutama kenaikan biaya produksi, khususnya vitamin telur omega kami yang memang 100% itu masih import. Jadi itu akan menyebabkan kenaikan biaya produksi. Hal ini juga kemudian kan akan berpengaruh pada daya beli konsumen. Dalam hal ini kalau harga telurnya naiknya terlalu tinggi seperti saya mention tadi, maka itu akan secara otomatis mengurangi volume dari pembelian. Berarti ada kenaikan biaya produksi. Lantas bagaimana PigMeX mensiasatinya? Apakah dengan adjustment dari sisi harga atau penyesuaian dari harga mungkin ada kenaikan atau seperti apa, Mbak Fesya? Yang kita lakukan sih biasanya lebih ke efisiensi operasional ya, efisiensi produksi. Kita berusaha untuk meredam harga pada saat yang bersamaan juga
tidak mengorbankan kualitas dari yang memang telur yang kita sediakan. Gitu. Oke. Dan kalau misalnya bisa dibandingkan begitu ya Mbak Fesya, dari sebelum pandemi COVID-19 dan pasca pandemi COVID, sebetulnya bagaimana sih industri telur begitu di Indonesia saat ini? Anda melihatnya dari tahun sebelum pandemi dan juga pasca pandemi, seperti apa perbedaannya mungkin? Sebenarnya sih dari sebelum pandemi dan pasca pandemi itu kurang lebih kita udah bounce back ya, udah return. Memang ketika pandemi itu kita sempat kena hit beberapa, tapi memang tidak demikian signifikan seperti industri lainnya, karena telur itu kan sembako ya, 9 bahan pokok. Jadi gimana pun juga dengan harganya yang murah dan terjangkau, gizinya yang tinggi, ya kembali lagi telur masih menjadi pilihan dari masyarakat luas. Jadi kalau kita bicara mengenai setelah COVID pun, sekarang kita udah mulai bounce back, semuanya udah mulai kembali seperti normal sebelum pasca pandemi. Oke, meskipun juga terkena pandemi COVID-19 tetap stabil dan sekarang bounce back lagi karena sudah mulai pemulihan juga ya, meskipun daya belinya sedikit terkoreksi. Namun nampaknya karena telur ini merupakan gizi yang paling dibutuhkan, yang paling mudah dicari juga dan murah, sehingga ini juga yang membuat telur masih banyak sekali dicari oleh masyarakat. Dan Badan Gizi Nasional ini menargetkan penyerapan 82,9 juta butir telur per hari untuk mendukung program makan bergizi gratis. Terkait dengan hal ini, apakah PIKMI sudah ikut mengambil peran dalam program MBG ini, Mbak Fesya? Sampai saat ini belum, tapi memang kami sempat diberikan kesempatan untuk mengambil alih, bukan mengambil alih, tapi lebih ke berkontribusi untuk program makan gizi gratis ini. Ini masih dalam proses penggodokan sih sebetulnya. Oke. Tapi ada ketertarikan begitu ya? Ketertarikan itu ada, karena itu adalah salah satu cara kita untuk mendukung program pemerintah juga kan. Oke, selain juga tadi memasok telur dari peternak telur kecil begitu ya, ini juga merupakan salah satu langkah yang juga akan diambil nantinya oleh PIKMI X. Baik Mbak Fesya, kita akan lanjutkan usai jeda yang satu ini. Pemirsa, Corporate Insight akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama saya Vinilia Huanggrio dalam Corporate Insight dan lanjutkan diskusi bersama dengan Mbak Fesya Hansen selaku founder and CEO Anugerah Alan Abadi atau PIKMI X. Ya Mbak Fesya, kita beralih begitu ke outlook dan juga tren industri telur ini. Bagaimana Anda melihat peta kompetisi di industri bisnis telur saat ini, terutama karena bisa dibilang sejumlah sandungan masih menghadang ya pasca pandemi COVID-19, apalagi saat ini juga daya beli masyarakat nampaknya cenderung turun. Peta kompetisi di industri bisnis telur ini cenderung menunjukkan dinamika yang cukup kompleks ya menurut saya. Terutama kalau kita bicara mengenai persaingan para produsen di sini. Produsen besar dengan kapasitas produksi yang besar tentunya akan lebih mendominasi pasar. Sedangkan produsen kecil itu akan cenderung menghadapi tantangan untuk tetap bisa stay kompetitif. Dan produsen yang juga bisa menawarkan produk-produk dengan nilai tambah sebetulnya itu akan lebih memiliki segmen pasar tertentu sebetulnya di industri ini gitu. Lalu kalau kita bicara mengenai tren konsumen juga, konsumen akhir ini kan memang semakin cerdas ya. Mereka cenderung peduli terhadap kualitas dari produk-produk mereka. Dalam hal ini kami sebagai produsen, jika kita bisa lebih transparan dalam proses produksi, itu maka akan lebih memiliki daya saing menurut saya. Gitu. Dengan transparansi mungkin dari sisi produksi juga ya, sehingga ini juga semakin meyakinkan konsumen untuk bisa membeli produk PIKMI X. Dan juga menurut Anda apa kuncinya agar bisnis industri telur ini tidak merugi? Dan bagaimana kemudian hal ini dielaborasikan dalam strategi bisnis PIKMI X begitu Mbak Fesya? Kunci utama agar bisnis telur tidak merugi tentunya dari efisiensi operasional, diversifikasi produk, dan juga pemahaman yang baik akan dinamika pasar. Dan bagaimana kita menerapkan strategi dalam hal ini. Kalau bicara strategi jangka pendek, di sini kami fokus pada efisiensi biaya produksi, manajemen stok, dan juga promosi ya. Kalau untuk jangka pendek, sedangkan untuk jangka menengah kami fokus pada diversifikasi produk, penguatan brand, dan juga distribusi dan kemitraan. Dan bicara untuk strategi jangka panjang itu lebih kepada peluang ekspor tadi dan juga serta riset dan inovasi.
Baik, apakah juga menilik potensi pasar dari sosial media juga, Mbak Fesya, untuk berjualan mungkin secara live streaming begitu? Atau? Betul, itu adalah kreativitas dalam kita mendistribusikan produk ya dalam hal ini ya. Tetap e-commerce, quick commerce, social media itu semuanya tidak bisa diindahkan, tetap harus kita ikut. Saat ini sudah berjalan juga berarti? Sudah, saat ini sudah. Oke, baik. Dan secara umum di tengah tantangan global yang masih berat, terobosan apa yang harus disiapkan tentunya oleh pelaku industri petelur untuk bisa tetap eksis gitu? Nah, untuk tetap eksis, kalau menurut saya di sini tidak jauh-jauh dari diversifikasi produk tadi. Jadi kita harus terus berinovasi untuk meluncurkan produk-produk baru supaya menjaga daya tarik dan minat dari para konsumen kita. Selain itu, penguatan branding. Jadi zaman now kayaknya udah nggak hard selling banget ya. Jadi untuk penguatan branding itu kita perlu fokus untuk membuild citra brand yang kuat melalui storytelling tadi yang mana bisa menjadi kisah inspirasi. Dalam hal ini juga lebih mudah untuk menjadi top of mind dari konsumen kita. Baik, dan juga mungkin harapan sebagai pelaku industri telur, Mbak Fesya. Oke, harapan kami sebagai pelaku industri adalah tentunya dukungan pemerintah dalam hal ini untuk kebijakan yang memihak kami peternak ya. Seperti misalnya subsidi pakan, kemudahan perizinan, pengendalian penyakit unggas, ataupun insentif pajak. Kami juga berharap bahwa pemerintah dapat membantu dalam menjaga stabilitas harga di pasar, supaya kami selaku produsen itu bisa fokus untuk merencanakan produksi dan distribusi tanpa harus memikirkan resiko kerugian yang besar akibat dari fluktuasi harga itu. Dan nggak lupa juga kolaborasi yang erat ya dalam hal ini untuk terus membangun kerjasama yang baik beserta dengan mitra-mitra peternak kami dan juga distributor kami dengan berbagai pihak lah basically. Begitu juga dengan hubungan yang makin erat dengan para konsumen kita. Dengan harapan itu tadi saya harap industri telur itu bisa terus bergerak maju dan menjadi sektor yang tangguh terlepas dari tantangan ekonomi global yang kita hadapi saat ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Fesya Hansen selaku founder and CEO Anugerah Halal Abadi atau Pikmi X atas waktunya dan insight-nya di PIK 2 pada pagi ini di studio kami. Salam sukses selalu, Mbak Fesya. Sama, thank you Mbak.